Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian di subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam halaqah ngaji kitab ya online. Melanjutkan kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil ya. Di kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan kam ya wakain wakaza. Sebenarnya ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya yaitu tentang bilangan ya al-adad. Di mana adad ya atau bilangan itu ada yang apa muayyan ya, ada yang mubham. Di bilangan itu ada yang tertentu yaitu dalam pembahasan sebelumnya ya, ya wahid, isnin, salasa gitu kan, arba'ah dan seterusnya. Itu kan bilangan yang jelas ya, yang tertentu. Nah, sedangkan ada bilangan yang mubham yang tidak ditentukan. Ya, sekian misalnya gitu ya. Nah, untuk adat yang mubham ini menggunakan kata-kata berikut ini ya, yaitu kam, kain, dan kada. Ya, ini disebutnya juga dengan kinaya, jadi isim kinaya. Cuman kalau kinaya dia lebih umum. Ya, jadi apa namanya mengungkapkan baik itu bilangan ya yang tidak ditentukan atau mubham, ya ada mubham atau perkataan yang mubham atau perbuatan yang mubham. Ya. Ya, biasanya kalau yang lebih untuk seperti kada ya, kada kalau kam kain itu kan dia hanya untuk bilangan aja ya, jadi untuk bilangan aja kalau kam itu bilangan yang mubham apa kam dan kain. Kalau kada nah ini lebih umum, kada itu bisa untuk bilangan yang mubham, bisa untuk perkataan yang mubham atau perbuatan. Ya contohnya saya memiliki ya sekian dinar misalnya. Ini kada ya dirhaman apa dinaron ya. Ya, jadi aku memiliki sekian dinar. Ya. Jadi bilangannya itu tidak disebut. Jadi mubham. Ini menggunakan kada indi kada dinaron ya. Ya, atau juga misalnya menunjukkan perkataan yang mubham ya. Aku lu kada wa kada ya. Saya mengatakan begini dan begini. Ya, aku lu kada wa kada. Perkataan itu tidak disebut. Ya, atau kalau perbuatan berarti af'alu ya kada wa kada dalam melakukan ini dan itu. Itu namanya kinaya, ismul kinaya. Itu juga di buku teori kunci juga dibahas ya ketika membahas tentang isim mabni. Nah, dalam pembahasan ini fokus ke bilangan yang mubham saja, adat mubham. Ya, jadi itu bisa dengan kam, kain, dan kada. Ya, dikatakan di dalam baitnya ya, Muhammad Ibnu Malik rahimahullah taala ini di bait ke 746. Mayiz fil istifhami kam bimis lima mayaz ta isrina kakam syahson sama. Ya, berikan tamyiz. Mayiz ini berikan tamyiz pada istifham ya kam. Ya, dengan yang semisal ya apa yang kamu beri tamyiz kepada isrin.
Ya, tamyiz untuk isrin itu kan menggunakan mufrad mansub sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, isrina dirhaman misalnya. Itu menggunakan mufrad mansub. Maka begitu juga kam. Ya, nah, kam di sini nanti bisa ada dua penggunaan ya. Jadi untuk istifham pertanyaan, ya bisa juga untuk khobariyah ya, yaitu menunjukkan bilangan yang banyak. Bukan pertanyaan tapi dia pernyataan. Ya, kakam syahson ya, itu contohnya kakam syahson sama. Ya, syahson ya, syahson di situ dia mufrad mansub tamyiz dari kam ya. Kam nah di sini untuk pertanyaan. Ya, jadi dijelaskan kam ismun. Ini kam adalah isim. Ya, kalau menunjukkan pertanyaan dia disebut ismul istifham. Ya, kalau untuk menunjukkan bilangan banyak, ya jadi betapa banyak gitu ya. Jadi kalau kalau untuk menunjukkan bilangan banyak ini disebut isim kinayah, ismul kinayah. Wadalilu ala dalina. Kenapa kam itu termasuk isim ya? Dalilnya ya alasannya ala dalik atas hal itu duhuli harfil jari alaihi alaiha. Masuknya huruf jar kepadanya. Ya wa minu qauluhum. Ya, di antaranya perkataan mereka ala kam jiz'in saqabta baitaka. Ya, kepada berapa apa namanya juz'in tiang ya atau batang ya kamu memberikan atap pada rumahmu. Ya, jadi ini dalam contoh kalimat ini menunjukkan kam itu adalah isim karena dimasuki oleh huruf jar. Ya, karena ciri isim itu kan dimasuki oleh huruf jar ala kam. Wahia ismun li adadin mubhamin. Dia adalah isim untuk bilangan yang tidak ditentukan mubham. Walaupun dalam min tamyizin ya, dia mesti memiliki tamyiz. Nah, contoh kamrojulan innaka. Berapa laki yang ada di sisimu. Waqad yuhdafu lidilalati alaihi. Kadang dibuang karena ada petunjuk ya yang menunjukkan kepadanya. Namun contoh kam sumta berapa, nah maksudnya berapa hari ya. Kam yauman sumta. Berapa hari kamu saum. Jadi terkadang tamyiznya dibuang karena sudah diketahui ya dari apa namanya kalimatnya, petunjuk ya. Berapa kamu saum ya, maksudnya berapa hari. Ya, bait yang kedua dulu ya. Wajiz, wajizan ya. Tajurahum min mudmara ya, dan boleh juga memajrurkannya dengan min ya, tapi minnya tersembunyi. Ya, mudmaroin waliyat jika apa namanya setelah kam atau lihat kam harf fajarin mudharo. Ya, jika menyertai ya kam huruf jar yang nampak ya. Jadi ada kalau ada sebelumnya itu ya, sebelum huruf sebelum kam itu ada huruf jar. Nah, lalu pada tamyiznya itu menjadi majrur ya. Tapi majrurnya itu oleh min yang dibuang ya, min yang dihilangkan. Wa takunu istifhamiyatan wa khabariyatan, dan kam ini bisa menjadi istifhamiyah ya, artinya pertanyaan berapa kam rojulan, berapa laki indaka. Wa khabariyatan, dan bisa juga khabariyah. Nah, kalau khabariyah ini dia bukan pertanyaan, ya, pernyataan. Jadi tadi ya untuk menunjukkan bilangan yang banyak. Nah, kalau pertanyaan tadi disebut isim istifham ya, kalau khabariyah disebut isim kinayah ya, ismul kinayah.
Kalau Obaria, saya kuruha, ya Obaria akan penulis sebutkan wal istifhamiyah tuh yakunu mumayyizuha kamumayyizi isyrina wa akhawatihi. Nah, kalau istifhamiyah itu mumayiznya ya atau tamiznya seperti mumayiz isrin dan saudari-saudarinya fayakunu mufradan mansuban. Maka ia menjadi mufrad mansub nahu kam dirhaman qabadta, ya berapa dirham yang kamu yang kamu genggam. Nah, itu kan dirhaman. Dirhaman ini tamyiz dari kam. Nah, dia berupa mufrad mansub. Seperti tamyiz bagi istri dan saudari-saudarinya ya. Itu kalau mufrad mansub itu kan dari bilangan 11 ya sampai 99. Ya istri dan saudari-saudarinya ya maksudnya salasun, arbaun dan seterusnya. Wa yajuju jarruhu bimin dan boleh juga memajrurkannya dengan min mudmarah. Ya, mudmaratin yang tersembunyi. Jadi minnya tidak ditempahkan. In waliyat kam ya apabila menyertai kam harfa jarin huruf jar. Jadi kalau kamnya disertai huruf jar itu tamyiznya majrur ya, tapi oleh min yang dibuang. Nah, contoh pikam dirhamin ishtaroita hadza. Berapa ya dengan berapa dirham? Dengan harga berapa dirham kamu membeli ini? Ya, di situ ada huruf jar ya bikam. Nah, maka dirhamnya majrur, dirhamin. Ya, nah, tetapi majrurnya itu bukan oleh kamnya atau i-nya, tapi oleh huruf min yang dibuang. Asalnya ya ai bikam min dirhamin. Jadi ada huruf min yang dibuang ya menjadi bikam dirhamin. Fa illam yadhul alaiha harfu jarin wajaba nasbuhu. Ya, jika tidak dimasuki oleh huruf jar, maka wajib memansubkannya, menasubkannya. Ya, nah ini untuk yang istifhamnya. Wasta'milanha muhbiron ka asyra au mi'ah ka kam rijalin ya au maroh ya. Nah, menggunakan iya yaitu kam ya muhbiron untuk memberitahu, untuk memberi apa menjadikannya sebagai khobar ya. Jadi maksudnya untuk khobariyah tadi bukan istifhamiyah. Ya, nah tapi tamiznya ya berbeda dengan yang istifhamiyah. Kalau istifhamiyah kan mufrad mansub ya, seperti isrin. Kalau untuk khobariyah itu tamiznya menggunakan majrur, baik bisa mufrad atau jama ya. Makanya di sini ka asro au mi'ah. Seperti asro atau mi'ah. Kalau asro berarti jama majrur. Ya, kalau asro berarti menggunakan jama majrur kan asro itu rijalin misalnya. Itu kan menggunakan jama majrur. Nah, kalau mi'ah menggunakan mufrad majrur. Mi'atu rajulin kan mufrad majrur. Jadi boleh dua-duanya. Kakam rijalin au maro. Ya, seperti ya nah di sini kamnya di sini tidak bertanya tapi memberitahukan. Jadi betapa banyak, alangkah banyak laki-laki kam rijalin. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataannya. Ya, atau marroh. Nah, kalau marroh maksudnya sekali ya atau mufrad kam rojulin nanti. Ya, jadi itu istamalu kam litaksir. Ya, jadi kam digunakan untuk menunjukkan banyak. Fayatamayyazu bijam'in majrurin ka asyratin. Maka dia diberi tamyiz dengan jama' majrur ya seperti asyroh. Au bimufradin majrurin kami'ah atau dengan mufrad majrur seperti mi'ah. Nah, contoh. Kam gilmanin malakta berapa basaha yang kamu punya. Wa kam dirhamin anfakta dan berapa dirham yang kamu infakkan. Ya, jadi bisa gilmani ini menggunakan jama majrur atau
dirhamin ya, mufrad majrur. Wal makna kasiron minal gilmanin malakta. Jadi ini bukan pertanyaan, jadi betapa banyak ya, betapa banyak apa ini tadi salah ya, terjemahnya bukan pertanyaan. Betapa banyak hamba sahaya yang kamu miliki ya, dan betapa banyak dirham yang kamu infakkan. Wa kasiron minad darahimi anfaqta. Ya, ini di Al-Quran cukup banyak penggunaan untuk apa hobaria ya, kam hobaria, ya, kam min fiatin qadilatin misalnya. Apa salbani Israel kam min apa ayatin gitu ya. Itu banyak. Betapa banyak. Ini bukan pertanyaan. Wa mislu, nah kemudian berikutnya ini beralih ke yang bait berikutnya. Ya, kakam kaayin wa kada wa yantasib tamizu zaini au bihi sil min tusim sil min tusim ya. Seperti kam ya, begitu juga ya kaayin dan kada mansub ya tamyiz keduanya ya, atau disambung dengan min. Ya, kalau disambung dengan huruf jar min ya, kalau dengan min ya berarti dia majrur. Apa tamyiznya majrur. Ya, jadi wa mislu kam fi dilalah ala taksir ya, menunjukkan kepada tadi ya banyak, untuk membanyakan. Kaza yaitu kaza wa kain dan kain. Wa mumayyizuhuma, dan tamyiz keduanya mansubun au majrurun bimin ya, bisa mansub bisa majrur dengan min, wa huwal aktsaru, dan itu yang lebih banyak. Jadi lebih seringnya menggunakan min ya, bagi tamyiz dari kata dan kain. Seperti tadi ya, contoh dalam ayat banyaknya menggunakan min, kam min fiatin, kam min ayatin, atau ka'ayyim min ayatin. Nah, qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu. Jadi betapa banyak nabi yang berperang bersamanya. Ya, surat Al-Imran 146. Ya, wa malaktu kada dirhaman. Ya, aku memiliki ya sejumlah besar dirham. Jadi kata sekian, sekian itu maksudnya eh, taksir ya, banyak. Waktu malu kata mufradatan kahadal misali. Nah, untuk kata ini bisa digunakan dalam keadaan satu kata yang mufradah ya, seperti contoh ini. Malaktu kada dirhaman ya wa murakkabatan. Nah, bisa juga murakkab ya, dia diulang ya. Nah, contoh malaktu kada kada. Jadi kadanya diulang jadi dua. Jadi murakkab dirhaman ya. Atau juga diberi atop ya, ma'tufan alaiha misluha ya, mengatupkan kepadanya yang semisalnya. Lalu contoh malaktu kada wa kada dirhaman, kada wa kada. Jadi untuk kada ini bisa kada atau kada wa kada. Wa kam laha sadrul kalam. Nah, kam itu hak dia ada di awal kalimat. Jadi sadrul kalam di awal kalimat. Kam itu harus di awal kalimat. Istifhamiyatan kanat au khobariyah, baik istifhamiyah ataupun khobariyah. Fala taqulu, maka jangan kamu mengatakan darabtu kam rojulan. Jadi nggak boleh di tengah dia ya, darabtu kam rojulan ya, atau darabta kam rojulan ya, tetapi kam rojulan darabta, jadi harus di awal kamnya itu. Wala, dan jangan juga kamu mengatakan malakta atau malaktu kam gilman ya, kam gilmanin.
Ya wakadzalika kain, begitu juga ain. Nah, berbeda dengan kada. Kalau kada boleh. Ya, kain tadi harus di awal, kak dengan sama dengan kam. Sedangkan kada itu boleh ya, tidak harus di awal. Ya. Nahu malak tuh kada, ini di tengah malak tuh kada di raman. Untuk kada boleh ya. Ya, nah itu sudah selesai ya pembahasan tentang kam, kain dan kada ya. Jadi itu apa namanya penyerta dari pembahasan ada. Jadi dia masuknya sudah masuknya masih ke pembahasan ada bilangan, cuman bilangan yang mubham. Nah berikutnya ini pembahasan baru masuk ke al-hikayah, pembahasan hikayah. Ya, hikayah itu artinya eh, apa namanya menyebutkan kata ya yang apa adanya ya. Jadi menyebutkan kembali ya suatu kata tanpa merubahnya ya, tanpa merubah ya dari segi harokat ya, irobnya gitu ya. Jadi kaya itu menyebutkan ulang ya kata apa adanya. Nah dia ada tiga pembagian ya. Hikayah itu pertama hikayah itu jumlah. Jadi menyebutkan ulang kalimat ya apa adanya. Ya misalnya qala inni Abdullah ataniyal kitab ya wa ja'alani nabiyya. Ya dia berkata ya Nabi Isa berkata ya ketika si bayi itu. Nah isi perkataannya itu ini Abdullahi dan seterusnya. Ya nah itu kan ini Abdullah itu adalah perkataan Nabi Isa ya yang diceritakan ulang, yang disebutkan ulang. Karena kola dia berkata. Nah isi dari perkataannya itu ini Abdullah. Ya, nah ini isi perkataan, jadi maqulul qaul. Nah, isi perkataannya ini adalah hikayah. Ya, jadi dia hikayah. Hikayah itu jumlah, apa, menceritakan ulang, menyebutkan ulang jumlah berupa jumlah kalimat. Ya, tanpa merubah ininya, harokatnya, irobnya ya ini itu kan huruf apa inna ya dan isimnya, kemudian khobarnya. Nah, nanti jumlah itu jumlahnya sendiri eh, itu punya kedudukan ya setelah kola berarti dia maf'ulul qaul atau maf'ul bih ya, maf'ul bih dari kola dalam keadaan mansub ya kan. Nah itu yang pertama hikayatul jumlah, tapi di pembahasan ini tidak dibahas ya, langsung ke yang berikutnya yaitu hikayatul halil mufrad ya dan hikayah al alam ya biman. Jadi ada tiga ya. Jadi di pembahasan ini langsung ke yang kedua, ya, halul mufrad. Jadi menceritakan ulang dari yang mufrad satu kata, ya dari yang satu kata. Ya atau yang ketiga itu alam menyebutkan ulang al alam nama ya dengan man, ya dengan man ya pertanyaan man siapa. Nah kalau yang pertama yang kedua tadi halul mufrad ya itu dia harus isim yang nakiro ini isimnya nakiro jadi dari isim nakiro lalu disebutkan ulang ya jadi tidak ma'rifah tidak bisa. Nah, kecuali alam tadi alam itu kan ma'rifah ya nama alam itu kan ma'rifah tapi dia hanya dengan dengan man saja dengan pertanyaan man. Tidak ada syaratnya kapan boleh alam itu dihikayatkan.
Ya, ada syaratnya. Nah, kita masuk ke halul mufrad dulu ya, hikayah halul mufrad. Nah, di sini dikatakan ya ihki bi ayin ma liman kurin suil anhu biha fil wakti au hina tasil. Hikayat ya, jadikan hikayah. Ya. Jadi ceritakan ulang ya, sebutkan ulang dengan ayin apa dengan menggunakan ayin ya, maliman kurin suil bagi yang nakiroh ya, yang ditanya ya anu darinya biha dengannya ya, dengan ayin itu fil wakfi di dalam wakob au hina tasil atau ketika wasol ya disambung ada jadi nanti di sini dibedakan ada kondisi ketika berhenti wakob ya, ada ketika diwasol dengan kata lain setelahnya. Ya, kita baca dulu aja ini apa namanya baitnya ya supaya nanti langsung dijelaskan. Wakfan iki maliman gurin bimi bima nah, dan hanya wakaf saja bagi apa yang nakiro dengan man ya. Kalau tadi kan dengan ayin, kalau dengan man itu hanya ketika wakaf saja. Wanu naharik mutlaqa. Nah, ini cara ketika apa namanya menjadikannya hikayat ya itu nanti pada huruf nun ya, pada kata mannya itu diharokatkan ya, nanti untuk menunjukkan marfu mansub majrurnya ya dewa asbian dan berikan harokat isba ya, jadi harokat isba itu untuk menunjukkan panjang ya, kalau domah berarti wau manu ya, kalau kata alif di mana, kalau asroh iya mani. Itu namanya isba ya. Wakul mana ini apa contoh-contohnya mana nih wa mana ini ba'dali ilfani bil bena ini wasakin ta'dili. Nah, ini nanti perlu dijelaskan langsung dari syarahnya. Wakul liman qala atat bintun mana wa nunu qabla ata musanna muskana wa wafat wa nazrun. Wasilita wal alif biman bi isri za biniswatin kalib. Wakul manuna wa manina muskina ya inkila ja'a qaumun liqaumin kutina. Wa intasil falabdu man la yatalib wa nadirun manuna fi nadmin urib. Ya. Nah, sebetulnya sebelum hikayat dengan ayun atau man di sini kan dua, hanya dua ya, ayun dan man pertanyaan. Ya, tapi sebetulnya secara asal kan dia diulang ya lafadznya. Misalnya eh, apa namanya ketika dikatakan misal ada rojulun ya ini seorang lelaki. Nah, ya tadi kan harus nakiroh ya, jadi harus nakiroh isinya rojulun pakai tanwin ada rojulun ini seorang laki-laki ya, lalu kita apa namanya menyebut ulang kata rojulun itu tanpa dirubah ya apa harokatnya, misalnya man rojulun kita bertanya siapa laki itu. Nah, kata rojulunnya kita sebutkan apa adanya. Man rojulun. Nah, itu kan rojulnya marfu. Nah, kalau mansub misalnya dari perkataan roa itu rojulan. Saya melihat seorang lagi. Roa itu rojulan. Man rojulan. Nah, kita sebutkannya rojulan. Mansub. Kenapa? Karena kita menyebutkan ulang apa adanya rojulan dengan fathah. Walaupun dia kan dalam kalimat jadi khobar dari man rojulan, tapi dia fathah. Kenapa? Karena hikayat. Ya, secara asal kan harusnya man rojulun, ya, rojulunnya khobar dari man. Tetapi karena kita menyebut hikayat, jadi menyebutkan ulang apa adanya dari kalimat sebelumnya, yaitu rojulan, maka dikatakan man rojulan. Sehingga khobarnya itu tanda madbunya itu mukodaro.
Ya, jadi rojulan itu berarti dia apa namanya ismul hikayah ya atau ismun mahkiun. Ya, apa namanya khobar gitu kan. Dia khobar ya, khobar mubtada marfu. Tapi wa alamatu rafi dhamma muqaddaro. Jadi tanda marfunya itu dhamma muqaddaro mana'a min zuhriha ya istighalul mahal ya biharokatil hikayah. Ya, mana'a min zuhriha ya terhalang dari nampaknya istighalul mahal biharokatil hikayah dengan harokat hikayah. Nah itu ya atau misalnya kalau majrur ya maratu bi rajulin man rajulin gitu ya. Siapa lagi? Man rajulin tidak majrur ya karena hikayah dari kalimat sebelumnya. Harusnya kan man rajulun, ya, tapi karena hikayah jadi man rajulin. Nah itu dengan menyebut langsung lafadznya. Nah atau bisa diganti dengan ayin atau man. Jadi rojulunnya tidak disebut, tapi diganti dengan ayun ya atau man. Ya, rojul. Nah, maka ketika dia menjadi hikayah dari eh, kata yang sebelumnya yang nakiro, ya maka ayun dan mannya ini menyesuaikan dari segi kondisinya tadi. Ya, kalau kondisi yang dihikayatkannya itu marfu, ya kan? Nah, berarti dia berpengaruh pada ayun dan mannya itu berpengaruh. Ya harus marfu karena dia hikayat. Kalau mansub ya maka juga mansub. Ya kalau majrur majrur ya. Kemudian juga dari segi kalau berupa mufrad ya dia mufrad, berupa musana, jama, mudzakkar, muannas. Nah, itu harus ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya kepada kata ayun dan man. Ya, karena ayun dan mannya ini kan adalah untuk mengganti hikayat ya dari kata yang nakiro yang sebelumnya. Nah, cuman dibedakan kedua keadaan antara waqaf ya berhenti dan wasol. Nah, kalau untuk ayun baik untuk waqaf ataupun wasol bisa dua-duanya menjadi hikayat. Ya, makanya dalam bait tadi kan dikatakan ihki bi ayin maliman kurin ya. Jadi hikayatkan dengan ayin isim yang nakiro ya suila anu yang ditanya ya dengan ayin. Jadi ayin itu kan pertanyaan yang mana itu ya. Cuman kata nakironya tidak disebutkan, diganti dengan ayinnya. Ya, nah fil bakfi au hinau tafsil ketika wakaf atau ketika wasal. Jadi dua-duanya bisa kalau ayun. Nah, sedangkan man itu dia bisa menjadi hikayat ketika wakaf saja. Kalau man kalau ketika wasal tidak bisa. Jadi bedanya kalau ayun itu bisa ketika wakaf dan wasal, kalau man hanya ketika wakaf saja. Wa waqfan ihtimali manqurin biman. Jadi hanya wakaf saja kalau untuk man itu. Ya, kita lihat penjelasan lebih ininya dan contoh-contohnya ya. Insuila bi ayin jika ditanya dengan ayin an mankurin madkurin fil kalamin sabikin ya dari isim nakiroh ya yang disebutkan dalam perkataan sebelumnya hukia fi ayin yang dihikayatkan pada ayin ma lidzalikal marfun min irobin ya. Nah, apa yang ada pada isim nakiro tersebut dari irob ya, dari irobnya apakah marfu mansub atau majrur ya wa tadkirin wa ta'nis dzakar muannasnya wa ifradin wa tasniyatin wa jam'in ya mufrad musanna jamalnya wa yuf'alu bihadzalika dan dilakukan ya dengan itu hal tersebut ya dengannya baik ketika wasol atau ketika waqaf ya wasol itu artinya disambung dengan kata yang lain kalau waqaf dia berhenti. Watakulu liman kola, maka kamu katakan bagi kepada orang yang berkata, ja'ani rojulun.
telah datang kepadaku seorang lelaki, rojulun. Nah, rojulun itu kan isim nakiroh. Nah, dia bisa dihikayatkan. Nah, kalau bisa juga disebut ulang kan, misalnya man rojulun gitu, tadi ya. Nah, kalau ini kan diganti dengan ayun. Ayun gitu ya. Maksudnya yang mana, lelaki yang mana kan gitu. Nah, kata ayunnya dia harus menyesuaikan dengan kondisi isim nakirohnya. Nah, rojulun contohnya di sini kan. Rojulun itu dia mudzakkar, nah berarti itu harus apa namanya eh, harus ada pada kata ayun ya. Ayun juga mudzakkar ya. Rajulun mufrad. Nah, ayunnya juga mufrad. Ya, rajulun marfu ya domah. Nah, ayunnya juga marfu. Jadi dia harus sama ya dalam semua segi itu. Wakadal apa waliman kola dan kepada orang yang berkata roa itu rojulan. Nah, ini kan kalau rojulan ini mansub nih. Ya, maka ayunnya juga mansub ya. Roa itu rojulan ayyan. Ya, ayyan. Jadi harus mengikuti kepada rojulan. Waliman kolam maratu birojulin. Nah, ini majrur ya. Waliman maratu birojulin. Rojulin majrur. Maka ayyin. Ya, mengikuti. Wa kadzalika tuf'alu fil wasli. Begitu juga dilakukan pada wasol. Jadi sambung dengan kata lain. Nah, contoh ayun ya fata. Itu kan ya disambung dengan kata ya fata. Itu artinya wasol. Ya ayun ya fata. Nah, jadi marol tuh apa ja'ani rajulun ayun ya fata. Ya. Ra'aitu rajulan ayyan ya fata. Marartu bi rajulin ayyin ya fata gitu. Wa taqulu fit ta'nisi dan kamu katakan pada muannas. Nah, kalau muannas ya ditambah-tambah betul. Ya ayyatun gitu ya. Eh misalnya ja'atni imro'atun gitu ya. Ya ayyatun gitu. Nah, kemudian wafi tasniyah dan pada musanna, nah itu menambahkan alif nun ayani ayatani untuk muannas. Misalnya ja'at nih rojulani berarti ayani bisa wakop ayani atau wasol ayani ya Fata. Ya atau kalau apa musana mu'anas ya ja'at nih imro'atani ayatani ya atau ayatani ya Fata. Nah, itu untuk marfu. Kalau untuk mansub dan juga majrur sama dengan ya wa ayyaini wa ayyataini darun wa nasban. Ya, contoh untuk yang mansub kan tadi roa itu rojulaini, ayyaini gitu ya. Atau ayyaini ya fata. Roa itu imro'ataini ya ayataini ya atau majrur maratu birojulaini ayyaini ya. Maratu bimro'ataini ayataini. Wa fil jam'i dan pada jama ayuna wa ayatun. Jama mudzakkar salim ayuna ya. Jama muannas ayatun. Ya, ja'ani rijalun. Ya, ayuna. Ya. Ja'atni niswatun. Ya, ayatun. Gitu ya. Nah, kalau untuk majrur dan mansub, itu menggunakan ayyina ayatin. Jaron wa nasban. Ya, misalnya untuk mansub, ya ro'a itu rijalan. Ya, ayyina. Ya, ro'a itu niswatan. Ya, ayatin. Kalau majrur marar tuh birijalin ya ayina ya. Marar tuh biniswatin ayatin. Begitu. Itu untuk ayun ya. Nah, kemudian sekarang hikayat dengan man.
Wa in su'ila anil mankuril madkuri biman, ya. Nah, jika ditanya terhadap yang nakiro, ya isim yang nakiro yang disebutkan dengan man hukiya fiha ma lahu min irobin. Maka dihikayatkan padanya apa yang ada padanya dari segi irob, ya. Nah, jadi dia berpengaruh kepada kata mannya. Ya, mannya itu kan dia asalnya dia mabni, ya. Tetapi karena ini hikayat, ya, mannya itu jadi dihikayatkan dengan man, maka marfu mansub majrur, ya, mudzakkar muannas mufrad musanna jamannya itu jadi ada pengaruhnya terhadap man. Jadi ada pengaruhnya terhadap man, nah, sehingga mannya itu jadi diharokatkan. Kalau marfu berarti doma, manu gitu, ya. Lalu mansub fatah berarti mana, majrur kasrah jadi mani. Ya, tetapi ditambah dengan huruf isba, ya. Huruf isba itu huruf apa? Ketika harokat itu dipanjangkan, dimadkan, ya, huruf, maka muncul huruf, ya, huruf tanda panjang itu. Kalau doma berarti wau, ya. Kalau fathah berarti alif. Kalau kasrah berarti ya, ya. Jadi watus baul harokah, ya, maka diisbahkan harokahnya itu alati ala nun yang ada pada nun, fayatawalladu minha harfun mujanisun laha, maka lahirlah muncullah darinya huruf yang sejenis baginya. Maksudnya tadi doma berarti wau, fathah berarti alif, kasrah berarti ya, ya. Wayuh kafiha malau minta anisun, dan dikaitkan padanya, ya, apa yang ada padanya dari muannas dan mudzakkar wa tasniyah wa jam'in, ya, musanna dan jamak, wala tufal biha dzalika wala tuh taf'alu berarti kamu, ya. Dan kamu tidak melakukan itu dengannya kulau seluruhnya ila wakfan, kecuali pada kondisi wakaf saja, ya, tadi, ya, untuk man itu hanya wakaf saja. Sedangkan ketika diwasol maka gugurlah hikayatnya, ya, tidak bisa dihikayatkan. Fataqulu liman qala, maka kamu mengatakan kepada orang yang berkata, ja'ani rajulun. Itu kan kata rajulunnya nakiroh, ya, kita hikayatkan tapi diganti dengan man, dengan pertanyaan man. Ya, maka mannya menjadi manu. Jadi ada doma dan ada wawu, ya, huruf isba. Jadi manu, ya, kenapa? Karena rajulunnya dia marfu. Ya, karena dia marfu, kemudian juga mufrad mudzakkar, ya, maka dengan kata manu. Waliman qala, dan kepada yang berkata ra'aitu rajulan. Nah, ini mansub rajulan, ya, maka dikaitkan dengan man menjadi mana. Waliman qala maratu birajulin. Ya, rajulin majrur, ya, maka jadi mani. Ya, wa taqulu fi tasniyatil mudzakkar, dan kamu katakan pada musanna mudzakkar manan, ya. Nah, cuman huruf terakhirnya itu atau kebanyakannya sukun. Makanya kan di dalam baitnya dikatakan tadi wa waqfan ihkima liman kurin biman wa nun harik mutlaqan wasbi'an, ini tadi isbakan wa kul manani wa manaini ba'da ila ba'da li ilfani bibnaini. Ya, ilfani bibnaini. Maksudnya untuk yang ini contoh saja, ya, ilfani. Nah, ini bibnaini ini contoh, contoh kalimatnya, ya, lalu dikaitkan. Artinya bibnaini ini kan musanna, ya. Untuk musanna yang majrur, ya, apa mana nih dan mana ini. Kalau mana ini untuk marfu, ya, mana ini untuk eh mansub atau majrur. Wasakin dan sukunkan. Nah, jadi sukunkan huruf kata akhirnya itu ta'dil, ya,
cara apa? Jajar atau sama ya. Wa qul liman qala atat bintun minhu wa nunu. Nah, di sini ya ada penjelasan eh, apa nun. Nah, nun sebelum taknya ya tak musanna ya musakkana ya itu ditanwinkan. Ya wal fathu nazrun. Nah, sedangkan fathah itu jarang nazrun. Jadi nunnya itu disukunkan ya, yang akhirnya atau nun yang apa sebelum alif tasniah. Nah, di sini tadi contohnya ya manan ya manan. Untuk rofa ya wamanain ya wamanain nasban wajaran untuk mansub dan majrur ya. Jadi contohnya misalnya ja'ani rojulani ya manan gitu ya. Jadi siapa laki itu? Cuman dia dengan hikayat. Kalau untuk mansub majrur ro'a itu rojulaini ya manain ya marartu bi rojulaini ya manain ya. Waktu sakan nunu fihi ma ya dan nunnya disukunkan pada keduanya. Jadi nun terakhirnya itu disukunkan manan ya manain ya jangan manani jangan diharokatkan atau manaini jangan tapi disukunkan. Fatakul liman kola kamu katakan ini contohnya tadi ja'ani rajulani manan ya waliman kola ro'aitu rajulaini manain waliman kola maratu bi rajulain manain majrur. Watakulu lil mu'anasa untuk mu'anas ya manah menggunakan hak ya ada tambahan hak. Rof'an wa nasban wa jar ini sama. Fa idza qila atat bintun fakul manah. Jadi untuk karena bintun itu mu'anas ya apa fakul manah rof'an wa kadza fil jari wa nasib begitu juga majrur dan mansubnya ya itu bintan berarti manah maratu bintin manah ya. Wa taqulu fi tasniyatil mu'anas ya untuk musanna mu'anas mantan ya. Jadi mantan ya. Rafa'an ya untuk marfunya wa mantain najjarun wa nasban ya. Bisukunin nun alati qoblata dengan mensukunkan nun ya yang sebelum ta. Sebelum huruf ta-nya tadi mantan nunnya sukun mantan ya mantain ya. Nah, wa sukun nuni tasniyah dan mensukunkan nun tasniyah eh, yaitu nun yang terakhir tadi. Kalau nun terakhirnya harus sebetulnya nun yang huruf terakhirnya harus sukun sama seperti yang untuk mudzakkar tadi. Wa qad warada qalilan. Nah, terkadang atau sungguh ada ya ada sedikit jarang atau langka fathun alati qoblata memfathahkan nun sebelum ta bukan yang nun terakhir harus harus sukun ya jadi nun yang sebelum huruf ta-nya terkadang difatahkan contoh manatan wa manatain ya kalau yang seringnya mantan mantain. Tapi terkadang ya ada, ya jarang manatan manatain. Wa ilaihi asyara biqauli dan kepadanya penulis beri syarat dengan perkataan yang wal fathu nazrun. Nah, fathah itu langka. Wa taqulu fil jam'il muannas, kamu katakan pada jam' muannas manat. Ya, nah, sukun bil alif wa ta az-zaidatain dengan alif tambahan kahindat seperti hindat. Fa idza qila ja'a niswatun faqul manat wa qada tuf'al fil jari wa nasbi. Ya, jadi sama untuk mansub majrurnya manat. Wa taqulu fi jam'il mudzakkar raf'an manun ya raf'an ya.
Jadi untuk jama mudzakkar. Wa manin ya nasban wa jarun. Mansub dan majrurnya manin. Bisukunin fihi ma ya dengan mensukunkan nun pada keduanya. Di nun terakhir harus sukun. Fa idza qila ja'a qaumun faqul manun wa idza qila marartu biqaumin aw ra'aitu qauman faqul manin. Ini sukun ya, nunnya bukan fathah, itu sukun. Manin. Ada hukmu man ya idza hukiya biha fil waqi. Ini adalah hukuman apabila dikaitkan dalam keadaan wakaf tadi berhenti. Ya, setelah manun, mana, manain, manin ya, berhenti di situ, tidak diwasol ke kata yang lain. Faida usilat, apabila diwasolkan, lam yukafiha syai'un min dzalika, tidak dihikayatkan padanya sedikit pun, lakin takunu bilafdin wahidin fil jami, tapi dengan satu lafaz pada seluruhnya. Jadi kalau diwasolkan itu tidak seperti tadi, tidak dihikayatkan. Jadi man apa dengan satu lafaz tidak berubah-ubah, man aja gitu ya. Fatakulu man ya fata liko ili jami'i ma taqaddam. Jadi mau yang mufrad misalnya, mau marfu mansub majrur ya hadza atau ja'ani rajulun man ya fata ya, ra'aitu rajulan man ya fata, ra'aitu rajulaini man ya fata. Jadi tidak berubah, mannya hanya satu lafaz ya. Nah, tetapi ada pengecualian yang terdapat di dalam syair ya. Qad warada fi syi'ri qalina, terdapat ya di dalam syair ya jarang manuna wasla dalam keadaan wasol pada syair atau nari. Fakultu manuna antum faqalu al jinnu qultu imu zolama. Nah, di sini ada kata manuna antum. Ini kan diwasol ya, diwasol ke kata yang setelahnya ya, tetapi manuna jama ya harusnya man antum karena diwasol. Tapi ini manuna antum ya, pokoknya manuna antum wal kias ya harusnya sesuai kiasnya ya man antum. Nah, kemudian pembahasan terakhir ya dari hikayat kita selesaikan sedikit lagi. Itu alam ya, jadi nama. Nah, jadi yang ketiga tadi ya hikayat macam hikayat yang ketiga itu hikayatkan alam nama ya, nama diri, nama orang atau nama apapun. Ya, tapi dengan man saja ya. Ihkiyana min ba'di man, setelah man. In ariyat min atifin bihak taron. Nah, jika tidak disertai dengan atop ya yang biha iktaron ya yang jadi kosong dari atop yang menyertainya. Ya juzu an yukal alam bimana, boleh dikaitkan alam dengan man inlam yataqaddam alaiha atif, jika tidak didahului oleh atop. Fatakul liman qala, kamu katakan kepada yang berkata ja'ani Zaidun. Nah, Zaidun ini kan alam nama ya, nama orang. Nama orang itu kan dia marifah, ya, tapi bisa dikaitkan. Beda dengan yang kedua, tadi kan harus isim yang nakiro. Jadi kalau yang marifah itu hanya alam saja yang bisa dihikayatkan. Di Zaidun man Zaidun. Ya, jadi kata Zaidnya langsung. Jadi mannya itu dia untuk bertanya saja. Jadi siapa? Ya. Nah, kata Zaidnya diulang, disebut langsung. Jadi man Zaidun. Nah, Zaidunnya kan dia marfu ya pada kalimat sebelumnya ya dia disebutkan marfu lagi. Nah, kalau mansub berarti disebutkan mansub. Waliman qala itu Zaidan man Zaidan. Ya, harusnya kan Zaid itu kan marfu, man Zaidun harusnya karena dia khobar dari man. Tetapi disebut Zaidan karena hikayat. Ya, menyebut ulang dari kalimat sebelumnya. Man Zaidan. Ya, waliman qala, dan kepada orang yang berkata maratu bi Zaidin man Zaidin. Zaidin ya, majrur.
Fatuka fil alami madkur ba'daman, dikaitkan pada alam ya nama yang disebut setelah man, ma lil alamil madkur fil kalam sabiqi minal irob, apa yang ada pada nama yang disebutkan dalam perkataan sebelumnya dari irob ya, jadi disebutkan apa adanya. Kalau marfu zaidun ya, kalau mansub zaidan, kalau mansub zaidin. Waman mubtada, mannya mubtada wal alam alladzi ba'da khabarun anha au khabarun anil ismil mazkur ba'da man, atau khabar dari isim yang disebutkan setelah man. Wa in sabaqa man atifun, ya kalau mannya didahului oleh ataf, lam yajuz an yuka fil alam, tidak boleh ya dihikayatkan pada nama alladzi ba'da yang setelahnya ma qablaha, ya apa yang sebelumnya minal i'rab dari i'rab, bal yajib rafu ala annahu khabarun an man, tapi wajib memarfukannya ya bahwa dia adalah khabar dari man, au mubtada khabar au mubtada atau mubtada khabarnya adalah man, jadi bisa dibalik. Fataqulu liqa'ilin ja'a zaidun au ra'aitu zaidan au marartu bi zaid wa man zaidun, jadi kalau ditambah waw ya, ditambah atop, ada wawunya waman, nah di sini ada atop, maka tidak boleh kalau ada atop, tidak boleh hikayat, jadi harus marfu ya. Kalau yang hikayat kan tadi mengikuti ya, ja'a zaidun man zaidun, ra'aitu zaidan man zaidan, amaratu bi zaidin man zaidin. Tapi kalau menggunakan waw, ja'a zaidun man zaidun, ra'aitu zaidan ma wa apa wa ya, wa man zaidun, harus zaidun marfu. Maratu bi zaidin wa man zaidun, karena ada wawunya, ada atau. Walayu kaminal ma'arifi ilal alam, tidak dihikayatkan dari isim-isim yang marifah kecuali alam saja. Tadi ya, karena yang kedua kan tadi nakirah. Fala taqul liqa'il ya, jangan kamu katakan kepada yang berkata itu gulama zaidi. Nah, ini kan ma'rifah gulama zaidi diidopatkan kepada ma'rifah. Man gulama zaidi enggak boleh. Enggak boleh dihikayatkan binasbi gulam. Bal yajibu rafu, tapi wajib memarfukannya, fataqulu man gulamu zaidin. Kadzalika fi raf'i wal jarri. Ya, begitu juga pada rofa dan jar. Nah, sebenarnya ada syarat lain bagi yang boleh dihikayatkan dari alam ya, itu selain tadi ada atop, juga apa kalau disifatkan ya, diberi sifat, ya itu juga tidak boleh ya diberi sifat. Ini misalnya apa, Zaidun ya, al-karimu yang diberi sifat, itu juga tidak boleh dihikayat, dijadikan hikayat. Ya, alhamdulillah ini sudah selesai pembahasan tentang hikayat. Ya, kalau ada yang ditanyakan, Kalau berkaitan dengan itu, kalimat ya Hanan, ya Manan, itu ada kaidah yang dari sini nggak ada? kalimat apa? Kadang ada kalimat, itu ada kalimat yang menyebutkan ya Hanan, ya Manan, itu. Yang kayak lafzul jalalah itu. Maksudnya dalam apanya? Ada kaidah yang masuk dalam sini enggak? Oh, Kalimat iya. Dalam zikiran itu ada yang enggak ada kalimat Pak, itu bukan ya bukan memilih. Hanan, ya Manan, begitu. Masuk Enggak kepada ada Pak, kaidah ini bukan, enggak, Dad? bukan. Enggak. Itu mah munada mungkin saja. Eh, Itu mah munada kalau ya Hanan mana ya ada ya? Manan itu.
panggilan. Masuknya munada ya. Hmm. Ya, kalau hikayat itu tadi yang ada menyebut ulang kalimat sebelumnya, Pak. Hmm. Hikayat artinya menceritakan kembali gitu ya. Ya, menyebut ulang ya, baik itu jumlah tadi atau kata, satu kata. Ya, atau dengan diganti dengan ayun dan man tadi seperti yang sudah dibahas. Ya, mungkin Mbak Ian baru datang ya. Iya, Katanya masih belum ingat kalimat itu aja disimak kali apa. disambung-sambungkan. Ya, Ya, yang Afan, lain masih syukron. ada kalau yang bertanya. Ya, cukup selalu kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Syukran Syukron. ala itu. Qulu qouli hadza. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.